SDP Sosmas. Apa sih SDP Sosmas itu? SDP Sosmas adalah SDP yang bertujuan untuk menumbuhkan kepedulian dan jiwa sosial mahasiswa untuk terjun ke masyarakat. Follow up dari SDP Sosmas ada 2, yaitu Aksos dan juga kunjungan panti. Yang pertama ada Aksos. Aksos adalah kegiatan SDP yang terkhusus untuk mahasiswa baru. Kegiatan Aksos ini dilaksanakan di suatu desa di wilayah tertentu. Foto di layar adalah salah satu dokumentasi dari kegiatan Aksos tahun lalu. Dan ini adalah susunan kepanitiaan Aksos tahun lalu. Kemudian apa aja sih kegiatan Aksos di SDP Sosmas? Kegiatan Aksos di SDP Sosmas ada berbagai macam. Tahun lalu ada bazar buku, bazar pakaian, cek kesehatan, bazar sembako, micro teaching, kreativitas anak, sosialisasi cuci tangan, pengajian, TPA, gotong royong, dan juga pelatihan ibu-ibu. Yang kedua ada kunjungan panti. Kunjungan panti adalah kegiatan sosial di panti asuhan. Kunjungan panti ini bisa diikuti oleh seluruh mahasiswa aktif jurusan pendidikan matematika yang tergabung dalam SDP Sosmas. Kegiatan kunjungan panti tahun lalu ada berbagai macam. Di antaranya ada berbagi ke panti, kreativitas anak, sharing dan motivasi dari kakak mahasiswa, serta agenda kebersamaan lainnya. Dan ini adalah dokumentasi dari kegiatan kunjungan panti tahun lalu. Itu tadi sedikit penjelasan mengenai SDP Sosmas beserta kegiatannya. Marilah bergabung bersama kami. Pandemi bukanlah alasan untuk tidak melakukan kegiatan sosial dan tolong-menolong dengan sesama. SDP Sosmas Jaya. SDP Education merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan minat bakat mahasiswa di bidang pendidikan dan melatih untuk berpikir kritis serta memiliki sikap ilmiah. Di sini, mahasiswa akan mengikuti kegiatan yang dapat membantu mereka di bidang pendidikan dan karya tulis seperti kegiatan belajar bareng di Mathematics Study Club atau MSC, pembuatan karya tulis di Mathematics Research Club atau MRC, dan ikut serta di lomba esai dan media pembelajaran matematika atau LAMM. MSC adalah kelompok diskusi mahasiswa Jurdikmat yang membahas materi perkuliahan, di mana pelaksanaannya dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, MSC Offline, yaitu kegiatan pembelajaran dari tingkat ke mahasiswa yang diadakan secara tatap muka di ruang kelas. Yang kedua, MSC Online, sama seperti MSC Offline tetapi melalui WhatsApp Group. Yang ketiga, MSC Video, berisi pembahasan soal atau suatu mata kuliah yang diupload melalui YouTube. Dan yang terakhir, yang keempat, MSC Belajar, yaitu pengenalan mengenai latihan soal dan pembahasan ataupun pengetahuan umum seputar matematika. MFC adalah forum diskusi mahasiswa Jurdikmat mengenai kepenulisan, di mana forum ini dibimbing oleh mentor yang mempunyai skill dalam kepenulisan. Adapun pelaksanaannya dapat diadakan secara offline di ruang kelas ataupun online melalui WhatsApp. LAMM adalah sebuah kompetisi esai dan media pembelajaran yang diperuntukkan bagi mahasiswa program diploma atau S1 dari perguruan tinggi di Jawa. Selain sebagai peserta, anggota SDP Education juga berpartisipasi sebagai panitia LAMM. SDP Education juga mengadakan kegiatan bersama seperti kumpul sampai dengan main games untuk mempererat hubungan antar anggota SDP Education. SDP Entrepreneur. SDP Entrepreneur adalah wadah bagi mahasiswa Jurdikmat FMIPA UNY yang ingin mengasah kemampuan serta mengembangkan minat dan bakat mahasiswa di bidang kewirausahaan. Adapun tujuan dari diadakannya SDP Entrepreneur adalah 1. Meningkatkan minat dan motivasi mahasiswa di bidang kewirausahaan. 2. Mengembangkan kreativitas mahasiswa di bidang kewirausahaan. 3. Menumbuhkan inovasi mahasiswa. Benefit yang akan Anda dapatkan ketika Anda bergabung dengan SDP Entrepreneur antara lain menambah relasi, menambah wawasan, serta meningkatkan kreativitas Anda. Kegiatan yang akan dilakukan di SDP Entrepreneur antara lain pelatihan kewirausahaan, mitra bisnis, pelatihan kewirausahaan,
Berikut ini terdapat dokumentasi dari kegiatan pelatihan kewirausahaan pada tahun 2019. Pada kegiatan pelatihan kewirausahaan, kita bersama-sama belajar membuat handcraft. Misalnya adalah buket snack dan buket bunga. Kita juga belajar serta sharing mengenai wirausaha bersama-sama. Mitra bisnis. Warga Jodikmat FIPA UNY yang bergabung sebagai mitra bisnis dengan Danus Himatika akan menjalankan bisnis bersama-sama dan melakukan bagi hasil. Halo mahasiswa baru Jodikmat, yuk kenal sama SDP Teknologi. SDP Teknologi merupakan wadah bagi mahasiswa yang ingin memfokuskan minat pada bidang teknologi. Follow up SDP Teknologi ada 3, yaitu Platina, C2C, dan MUFES. Platina atau pelatihan rutin bersama merupakan pelatihan yang membahas tentang beberapa hal terkait penggunaan software yang dapat menunjang kegiatan akademik dan non-akademik. Keuntungan yang didapat tentu saja mendapat ilmu yang bermanfaat, mendapat relasi, mempererat hubungan antar Jodikmat, serta mendapatkan poin khusus untuk membership. Pada foto yang pertama merupakan Platina khusus pengurus Himatika, membahas tentang desain sertifikat. Selanjutnya, Platina mahasiswa Jodikmat membahas mengenai Microsoft Office, dan ketiga, Platina mahasiswa Jodikmat mengenai desain kokar. C2C atau Construct to Course memperkenalkan Construct to kepada mahasiswa sebagai salah satu aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat suatu media pembelajaran, baik dalam bentuk game, animasi, atau kartun. Susunan kepanitiaan C2C dapat dilihat pada layar. Teman-teman yang mengikuti SDP Teknologi akan ikut serta dalam kepanitiaan tersebut. Dan ini salah satu dokumentasi C2C tahun lalu. Yang terakhir yaitu MUFES atau Multimedia Festival, suatu ajang perlombaan desain untuk mahasiswa DIY yang dibagi menjadi 2 cabang perlombaan, yaitu desain poster dan fotografi. Diharapkan teman-teman yang mengikuti SDP Teknologi dapat ikut mendaftarkan karyanya di MUFES 2020. Pelaksanaan sendiri dibagi menjadi 2 gelombang antara bulan September sampai November. Tunggu apa lagi? Yuk gabung bersama kami! SDP Jurnalistik. SDP Jurnalistik merupakan wadah bagi mahasiswa yang ingin memfokuskan minat pada bidang kepenulisan dan jurnalistik. Follow up dari SDP Jurnalistik ada 3, yaitu Epsilon, kunjungan media, dan jurnalistik fotografi. Epsilon merupakan suatu majalah sebagai wadah penyampaian informasi tentang seputar matematika melalui media cetak. Dalam penerbitan Epsilon akan dibentuk susunan kepanitiaan sebagai berikut. Editor. Editor bertugas untuk mengedit ejaan atau keefektifan kalimat yang dibuat oleh penulis konten. Kemudian ada layouter, bertugas untuk membuat layout yang disesuaikan dengan tema atau warna yang telah ditentukan, akan tetapi tetap sesuai dengan kreativitas layouter itu sendiri. Kemudian ada liputan yang berisi tentang berita-berita terkini yang terjadi di sekitar lingkungan kampus. Kemudian ada opini, profil matematika, profil dosen, kilas balik, profil matematikawan, software matematika, aplikasi matematika, puisi, kaleidoskop, salam sapa, cerpen, resensi film, komik, kuis, dan humor. Selanjutnya ada kunjungan media. Kunjungan media merupakan salah satu program kerja Himatika yang kegiatannya berupa kunjungan ke beberapa media untuk menambah pengalaman dari mahasiswa jurusan pendidikan matematika di bidang media. Bisa dalam bentuk kepenulisan berita, penyiaran radio, atau yang lainnya. Kemudian yang terbaru di tahun ini adalah jurnalistik fotografi.
Jurnalistik fotografi merupakan program baru yang dijalankan dengan mengusung foto jurnalistik yang menjadi fokus pembahasannya. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan yang lebih mendalam tentang jurnalistik dan fotografi. Sekian sedikit penjelasan dari SDP Jurnalistik. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa. Sport and Art merupakan SDP di bidang olahraga dan seni. SDP ini menjadi wadah bagi mahasiswa Jurdikmat FMIPA UNY untuk mengembangkan minat bakatnya di bidang seni dan olahraga. Kegiatan SDP Sport and Art meliputi kegiatan latihan rutin dan acara utama Sparta yang berupa lomba antar kelas. Yang pertama, latihan rutin motor dan sinematika. Latihan rutin motor atau matematika berolahraga terdiri dari cabang olahraga voli, basket, futsal, dan juga badminton. Kemudian, seni matika atau seni matematika terdiri dari seni tari, seni musik, dan paduan suara. Follow up dari motor dan seni matika yaitu bisa menjadi delegasi Jurdikmat di Porseni, Purma, maupun lomba-lomba eksternal lainnya. Nah, ini salah satu dokumentasi ketika Jurdikmat menjadi juara umum Porseni 2019. Selain menjadi delegasi Jurdikmat di Porseni, biasanya Senimatika juga menjadi pengisi acara di event-event internal Jurdikmat. Yang kedua, kegiatan utama Sparta. Tahun lalu, kegiatan Sparta dilaksanakan selama 2 hari. Hari pertama, kegiatannya yaitu lomba futsal, baik putra maupun putri, dan juga lomba supporter antar kelas. Lomba ini dilaksanakan di Telaga Futsal 2. Hari kedua, terdiri dari beberapa lomba, diantaranya lomba maskot, lomba tumpeng, kemudian lomba akustik, ada juga lomba kaki 1000, dan juga lomba rias mantul. Kemudian di akhir acara, ada penyerahan hadiah bagi para pemenang. Kegiatan Sparta ini diikuti oleh 3 angkatan terbaru mahasiswa Jurdikmat. Artinya untuk tahun lalu yaitu angkatan 2017, 2018, dan juga 2019. Untuk tahun ini, karena adanya pandemi, maka acara utama Sparta kemungkinan besar dilaksanakan secara online dengan berbagai lomba berupa open karya dan olahraga yang bisa dilakukan di rumah. Sekian, terima kasih.